Haleluya. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Siapkan hati kita. Semua yang ada di rumah, dan kami ada di tempat ini, kami mau siapkan hati kita memulaikan ibadah kita saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berubah buat saya, buat kita, buat semua. Haleluya. Janji Tuhan itu tetap sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Aminkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagi kami percaya. Haleluya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mulaikan ibadah. Kau mengurapi kami dan Engkau memimpin ibadah kami. Siapapun yang mendengarkan ibadah kami, yang melihat ibadah kami, diberkati mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Segala puji syukur, naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, haleluya, dengan sukacita. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutuk mengikat. Puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutuk mengikat. Puji Tuhan. Yang tak ada kutuk mengikat. Puji Tuhan. Sekali lagi. Yang tak ada kutuk mengikat. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan pujian. Musik akan selalu berganti, tapi kita tetap yakin Amin. kasih Tuhan buat saya dan saudara Amin. tidak pernah berubah. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi.
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berlalu menjadi iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan kepada saya dan saudara tetap abadi, takkan pernah berubah. Kita aminkan sampai selama-lamanya. Kita akan tetap percaya akan kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman kita katakan bersama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Makasih. Yakin Tuhan memberkati, dan kami yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
ikanku dan peliharaku seumur hidup. Itu firman Tuhan, Bapak Ben. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kau Bapa yang menjamah hati kami, Amin. membuka hati kami, Haleluya. dan berkati juga Tuhan yang Terima membawakan kasih. firman sebentar lagi, Oh, Yesus. agar Tuhan kata-kata yang keluar nanti juga dari mulutnya merupakan perkataan Amin. Amin. yang bisa memberkati kami, hingga Haleluya. kami juga nanti menjadi bisa Haleluya. berkat untuk orang lain. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 35. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, kita sudah tahu tentu cerita ini, bagaimana murid-murid serta Yesus menyeberang sebuah danau ke satu pulau, ya, seberang. Dan saudara, di tengah perjalanan kemudian angin, ombak, arus yang menerpa perahu itu. Saudara, sebagai the sailor man, pelaut-pelaut yang tangguh, tentu mereka anggap biasa saja, ya, ombak, angin. Ya saudara, wah ini biasa saja ini, tidak apa-apa. Ya, mereka dapat mengatasi pada awalnya, tapi kemudian ombak, angin lebih besar, lebih kencang, ya saudara. Ya, dan mereka tidak dapat mengatasi lagi, ya saudara. Ya, dan perahunya hampir tenggelam, ya saudara. Ya, saya waktu remaja dulu suka ikut tangkap ikan. Ya, kebetulan keluarga saya punya kapal kecil, dan kalau kamu pergi melaut itu kira-kira 3 hari 3 malam, ya saudara. Dan kalau ombak itu datang, itu ya, waduh, mengerikan. Saya beberapa hari tidak makan karena mabuk laut, saudara.
Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Jadi ada kalanya saudara-saudara kita seperti murid-murid ini, ya. Kalau ada persoalan, ada masalah, barangkali kita masih bisa mengatasi sebatas kemampuan, kekuatan kita. Tapi ada saat-saat saudara-saudara, ombak itu terlalu besar. Masalah itu terlalu besar. Ya, sehingga kita tidak dapat mengatasinya. Kita kehilangan akal. Keuangan tidak bisa menolong kita. Ya. Ada bahasa Inggris mengatakan, what money can buy? Apa yang bisa dibeli oleh uang? Saudara. Uang penting, tetapi what money can buy? Dia bisa beli obat, tapi dia tidak bisa beli kesehatan. Dia bisa beli rumah yang bagus, tapi tidak bisa beli kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Dia bisa beli makanan, tetapi untuk kenikmatan makan, dia tidak bisa beli. Ya, dan sebagainya, saudara. Ada kalanya kita terbatas memang, saudara. Ya. Dan saudara, murid-murid ingat bahwa Tuhan Yesus yang menjadikan laut, yang menjadikan angin, ada bersama-sama dengan mereka, saudara. Woi, ada Tuhan Yesus di sini, saudara. Dan akhirnya mereka pergi ke Buritan, lalu membangunkan Tuhan yang sedang tidur, saudara. Tuhan, bangun. Apakah engkau tidak peduli kami ini binasa, saudara-saudara? Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan ombak dan arus itu hanya dengan satu kata, diamlah, tenanglah, teduhlah. Dan benar-benar, saudara, ombak angin itu teduh, saudara. Ya, kita diumpamakan seperti sedang berada dalam sebuah perahu, saudara. Ya, saat-saat ini, dan diterpa berbagai macam gelombang, ombak, angin, saudara. Ya. Sebuah kapal yang bisa tenggelam itu 3 hal. Ombak, ya, lalu angin juga bisa membuat kapal itu bisa tenggelam. Yang ketiga arus, saudara. Ya, sebenarnya ini ada poinnya masing-masing. Ombak ini berbicara mengenai persoalan, masalah kita, problema kita. Angin itu di Alkitab dikatakan angin pengajaran sesat, angin pengajaran palsu. Saudara, tadi siang atau kemarin saya ngomong sama istri saya, waduh Ma, ini pandemi ini, COVID ini, untung sudah ada HP ya, sudah ada internet, sudah ada medsos, ya, di mana kita lockdown berminggu, berbulan, ya saudara, tidak boleh keluar rumah. Ada karikatur istrinya kejar suaminya, di rumah saja kamu, kita mau makan apa? Ayo keluar, ya, ambil bawa pentung, ya saudara. Sampai di luar, polisi kejar dia pakai kayu. Nggak boleh keluar, harus ke rumah. Inilah keadaan kita pada saat ini, saudara. Ya, seperti saya, istri saya dan ya supastori. Ya, kami di rumah ya berdoa. Habis doa ya masuk kamar lagi. Untuk ada media sosial ya, kita bisa berselancar di sana. Kalau tidak ada medsos, saudara bayangkan betapa frustrasinya, stresnya saudara kita.
Tetapi dari medsos ini, saudara, saya tiap hari melihat di YouTube, ya, para murtadin, orang-orang yang mengenal Yesus, saudara. Luar biasa, ya, artis-artis, bahkan orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, kedudukan di dalam agama mereka. Ya saudara, wah, saya dengar semua kesaksian itu. Sampai istri saya, berjam-jam. Akhirnya saya pindah di kamar sebelah, karena saya ikuti itu terus. Wah, luar biasa saudara-saudara. Mereka mendapat lawatan dari Tuhan secara pribadi, saudara. Ya, nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi dari media sosial ini juga ada sisi negatifnya, yaitu pelajaran-pelajaran palsu. Nabi-nabi palsu bermunculan dan mulai menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita jemaat Tuhan lalu makan semua firman Tuhan yang ada di medsos. Ya, baru-baru ini lagi heboh, Yesus bukan satu-satunya juru selamat, ada 3. Ya, Yesus dan 2 itu dengan melakukan kebenaran, dan 1 lagi saya sudah lupa, saudara. Dan itu masuk akal, saudara. Jadi bukan hanya Injil diberitakan melalui medsos, tetapi juga nabi-nabi palsu mengambil kesempatan untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran sesat mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu Yesus bangun dan memberhentikan angin, ombak, dan arus itu. Saudara, setiap kita yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan tayangan ini adalah perahu-perahu kehidupan secara rohani, saudara. Dan angin, ombak, arus itu berusaha menenggelamkan kita, saudara. Banyak yang tenggelam, ya. Tetapi saudara, ingat bahwa ketika kita percaya Yesus, Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Amin. Ingat, ketika saudara hatimu percaya dan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mengikut Dia sampai saat ini, Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Dia beserta saudara, Immanuel, aku besertamu, Maranatha, sampai aku datang. Tetapi saudara-saudara, gambaran kejadian yang terjadi di perahu ini juga seringkali juga kita alami. Yesus ada di perahu murid-muridnya, tetapi Yesus tertidur. Perlu dibangunkan. Yesus ada di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara. Tapi apakah dia tertidur? Di dalam tanda kutip. Saudara-saudara, tertidur. Ada satu anak muda, dia sama teman-temannya naik mobil. Tet, ma, mau pergi dulu, mana jalan-jalan? Jangan lupa doa ya, ajak Tuhan Yesus. Anak itu mungkin gurau. Sudah penuh mah, Yesus nggak bisa lagi di sini. Kecelakaan. Semua mati. Tapi barang-barang yang di belakang, di bagasi, tidak ada satu pun. Mereka akan makan di camping, piring utuh, makanan utuh, semua air utuh.
Karena Yesus tidak diberi tempat di dalam mobil sebagaimana biasa, ditaruh di bagasi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah membangunkan Yesus. Bagaimana caranya? Saudara pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri satu kejadian. Seorang anak yang terkunci di mobil. Saudara, dia menangis meronta-ronta, berkeringat, sedikit lagi mati. Saudara, orang tua berusaha membuka kaca itu, mobilnya kuat, tak bisa. Ya, anaknya keringat, nangis karena kekurangan oksigen. Papanya, mamanya nangis karena ketakutan. Padahal anak itu punya kunci di tangannya. Ada kunci, tinggal ditekan. Atau dia buka pakai tangan secara manual pintu mobil itu. Tapi dia tidak terpikir, dia masih seorang anak. Kita seringkali mengalami juga mungkin hal ini, saudara. Ya, sebenarnya kuncinya itu, solusinya itu, jalan keluarnya itu ada di dalam saudara, yaitu adanya Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Ya, saudara, cuma dia lagi bobo. Dia lagi bobo secara rohani. Saudara harus bangunkan dia. Bagaimana membangunkan dia? Saudara sedang beribadah seperti ini. Saudara sedang membangunkan Yesus. Tadi saudara memuji Tuhan. Saudara sedang membangunkan Yesus. Bangunkan Yesus dengan doa yang sungguh-sungguh dan rutin setiap hari. Awali hari saudara pagi-pagi di dalam doa, ya. Dan sepanjang hari sehingga firman Tuhan katakan berdoalah dengan tidak berkeputusan. Orang tanya gini, oh bagaimana doa gak keputusan? Apakah doa gak amin-amin dari pagi sampai malam? Harus ada hubungan terus dengan Tuhan. Ada satu pendeta dia bilang begini, berdoa dengan tidak berkeputusan. Engkau bangun pagi, engkau ke toilet toh, kamar kecil ya, lalu saudara buang air di sana. Dia berdoa begini, Tuhan, buang juga segala kekotoran dalam hidup saya. Lalu dia mandi, Tuhan bersihkan juga tubuh, jiwa dan roh saya dengan firman. Lalu dia pakai baju mau bepergian ke kantor atau pekerjaan, acara. Dia bilang, Tuhan, biar pakaian rohani, pakaian kebenaran juga selalu ada dalam hidup saya. Lalu dia naik mobil, dia setir. Dia berdoa lagi, Tuhan, setir juga kehidupan saya. Ada lampu merah, dia berhenti. Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak baik, biar saya juga berhenti dan tidak melakukannya. Dan akhirnya sepanjang hari itu adalah doa yang tidak berkeputusan. Amin. Setiap hal dari hidup saudara, sekecil apapun, jadikan itu doa yang tidak berkeputusan. Dengan demikian Yesus itu tetap sadar atau bangun dalam hidup kita. Tidak tertidur. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak bangun, mereka berusaha dengan kekuatannya, pasti binasa, tenggelam. Hanya Yesus yang selamat, sebab Yesus bisa jalan di atas air ya. Mari kita introspeksi, kita lihat diri kita ini. Semua yang hadir di sini,
semua yang menyaksikan tayangan ini, apakah Yesus yang ada di dalam saudara bobo, tidur? Bangunkan dia, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, ya, berbakti seperti melayani dan sebagainya. Saudara sedang membangunkan Yesus di dalam hidup saudara. Dan nanti dia yang akan berkata, hai angin ombak arus, hai persoalan, hai masalah, berhenti. Amin, saudara. Saya tidak lupa peristiwa ini ketika saya mau jemput pendeta dari Jakarta, senior kami, pimpinan pusat kami, ya, Pak Hendrik Lutukahu, ketua majelis daerah di Jawa Timur. Markus, siapa? Layani ini 3 pendeta ini belum makan. Mereka mau ke airport, cari restoran. Oh siap. 3 pendeta. Karena tinggal 1-2 jam lagi pesawat take off, saya bawa di Aloha, restoran yang air putih aja mungkin 60.000 satu botol. Saya hitung-hitung buat 3 orang ya cukup lah. Ya. Tiba-tiba datang 5 orang, saudara, gemuk-gemuk. Astagfirullahaladzim, cilaka ini. Lebih besar dari Pak Benny. Markus, saya disuruh sama Hendrik ke sini. Ya, siap. Waduh, 8 orang. Sudah tahu pendeta itu tukang makan. Waduh, Pak, pilih aja. Wah, yang satu itu pilih yang makanan baki besar keluar asap itu apa? Disiram, wah cilaka. Ada beratus ribu. Waduh, saya bolak-balik ke toilet kencing, saudara. Stres. Tak telepon istri saya, nggak ngangkat. Apa dia tahu saya mau minta uang, dia nggak ngangkat. Waduh. Pak Markus, ayo makan. Ya silakan. Yang 2 masih angkat, bakmi, mie goreng. Oh. Nah, lihat jam saya laku berapa ini. Saya sudah siap KTP, mau tinggalkan di JM-nya restoran Aloha itu terkenal. Tapi apa dia percaya? Waduh, mereka makan murah. Waduh. Terus saudara, saya bilang matengkon ini. Aduh, udah habis makan. Yang 2 sudah tidur. Kekenyangan. Saya bilang gimana ini? Saudara, saya bangunkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tolong saya Tuhan. Mujizat terjadi. Ada seekor lalat hijau. Apakah ini Tuhan? Tep! Nyemplok, hinggap di salad yang gak habis itu, yang ada asap itu. Pet! Saya, yang satu gini-gini. Saya panggil JM, Pak, sini. Apa Pak, mau pesan lagi? Saya tidak pesan salad, ada lalat ya. Duh, kenapa Pak? Lihat tuh. Ya satu udah mendelep. Aduh Pak, kamu ini tahu ini orang-orang ini. Dari pusat semua ini. Iya Pak. Ya ini kalau saya buat di koran ini gimana kamu? Dia kesana terus panggil, Pak sini. Gratis Pak. Gak usah bayar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, wah, saya seringkali ngajak pendeta yang terakhir juga terjadi, tapi
saya lihat karena di Malang ya saya bilang wah masih bisa pinjam di jemaat ya. Masa saya telepon Pak Bende datang bayar ya. Tapi saya pikir di Malang nggak ada lalat hijau. Nah, saudara, sebenarnya pertolongan itu ada, ya, ada di dalam saudara. Dia bisa buat apa aja untuk menolong saudara sehingga saudara bebas, ya, dari tenggelamnya perahu kehidupan saudara, ombak, angin dan arus. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dia yang sudah berkata, aku beserta dengan kamu sampai Maranatha. Dia ada dalam kita, saudara. Amin. Wah, saya setiap saat, setiap hari mengalami pertolongan Tuhan. Dia ada di dalam kita. Cuma masalahnya, apakah dia bobo? Ayo bangunkan dia. Bangunkan dia, ya, dengan doa, dengan pujian, baca Alkitab, beribadah, melayani, dan hidup sesuai firman Allah. Dia tetap berjaga-jaga di dalam hidup saudara dan menolong saudara semua. Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat tangan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi Tuhan COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri, pemerintah, kami tidak sanggup. Tapi pada saat ini, Engkau berkata 2-3 orang berdoa, meminta sesuatu, bersahati, dan kami bersahati memohonkan belas kasihan Tuhan untuk menyingkirkan, menjauhkan virus baksil kuman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya di kota Malang ini. Tuhan jaga lindungi bungkus keluarga-keluarga kami. Sidang jemaat Tuhan, GPDI Cikina. Kiranya berkat dari Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, karunia keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, penyertaan Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.